Haleluya, haleluya. Salam sejahtera keluarga Allah yang diberkati oleh Tuhan. Malam ini kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah keluarga. Mari kita siapkan hati, jiwa kita, bahkan segenap tubuh kita untuk bersama-sama memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, bahkan menikmati pelayanan firman Tuhan malam hari ini. Dan juga kita diberkati melalui sebuah kesaksian. Puji Tuhan. Mari kita mulaikan di dalam doa, Bapak Ibu Saudara. Mari kita menghampiri Tuhan. Bapa, kami bersyukur malam ini dengan seluruh jemaat Tuhan. Kami kembali menikmati anugerah-Mu, dapat berhimpun walaupun dalam tempat yang berbeda. Tapi kami yakin iman kami, Roh Kudus mempersatukan kami untuk kami bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan menikmati lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu kami mohonkan kemurahan-Mu Tuhan atas ibadah kami. Sehingga setiap kami yang menikmati tayangan ini, seluruh umat-Mu Tuhan boleh mengalami berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera, salam jumpa lagi kita, saudara keluarga Allah yang sangat diberkati. Pada malam hari ini sesi ibadah keluarga kita, selain kita akan diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan, kita juga akan diberkati melalui kesaksian seorang wanita karir yang aktif masih bekerja dalam sebuah perusahaan swasta dengan jabatan marketing officer. Kita akan mendengar bagaimana Tuhan campur tangan dalam perusahaan maupun dalam kehidupan pribadinya. Bersama kita Esther Widya. Selamat datang ya. Terima gimana kasih, sehat-sehat? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan Sehat. ya. Esther, gimana Anda dapat ceritakan situasi perusahaan Anda dalam kondisi seperti sekarang ini? Oke. Jadi kurang lebih dari bulan Maret ya, corona ini mulai masuk ke Indonesia kan. Karena kebetulan Bali ini kan dominan industrinya itu pariwisata. Jadi kalau kantor saya sendiri itu memang bergerak di bidang yang erat kaitannya sama hospitality lah gitu. Jadi kalau kantor sekarang industrinya memang kita importir, distributor bahan makanan impor, kemudian ada kafe dan catering juga, ada retail shop juga gitu. Nah kurang lebihnya sih dari bulan Maret gitu ya Kak Ameng, memang kondisinya bisa dibilang sih drop parah sih gitu. Maksudnya menurun gitu, menurun banget. Sehingga kita itu yang customer itu memang rata-rata dominan itu hotel, restoran, kafe ya gitu. Sementara kita udah nggak ngebuka akses buat wisatawan untuk masuk ke Bali kan gitu. Jadi memang efek dominonya itu terasa banget gitu. Sampai bisa dibilang dari 100% itu omset yang biasanya kita bisa mungkin achieve target gitu ya. Dari 120% itu bisa langsung anjlok ke 35% gitu. Dan memang begitu juga dengan mungkin rekan-rekan lainnya di sektor pariwisata ya gitu. Memang banyak banget teman-teman kita yang mungkin udah dirumahkan, bahkan di PHK gitu kan. Jadi memang efeknya lumayan besar sekali gitu. Tapi puji Tuhannya kita lumayan terbantu sama customer atau pelanggan dari luar Bali. Jadi kalau sekarang itu industri yang lagi berkembang kan memang penjualan online via e-commerce ya gitu. Jadi memang customer kita itu beralih dari hotel, restoran, kafe sekarang itu menjadi reseller, penjualan kembali gitu. Mereka membeli produk mungkin grosir dengan harga yang lebih murah, terus kemudian mereka packing ulang, bikin kemasan baru, dan kemudian mereka jual melalui berbagai situs e-commerce Cukup gitu. dibantu ya dengan Cukup terbantu banget gitu. Apalagi yang kerja sekarang dari rumah, di rumah aja gitu kan. Keinginan mungkin belanja online-nya gitu kan makin besar ya gitu. Mungkin gak ada kegiatan, jadi browsing belanja gitu. Jadi bisa tetap survive ya perusahaan Anda dalam situasi ini. Puji Tuhan bulan Maret, bulan April ibaratnya gak ada corona aja sebenarnya April itu udah low season ya di Bali gitu kan. Mulai naik lagi tuh bulan Mei, bulan Juni. Tapi bulan April kemarin kita bisa dibilang poin terendah lah gitu. Tapi kalau mungkin dibandingkan sama teman kita yang mungkin kerja di hotel, mereka kan okupansinya mungkin kisaran belasan ya. Kalau di kita omset masih 40% gitu. Dan sekarang puji Tuhannya mulai naik gitu. Bahkan harian kita ibaratnya target harian juga udah mulai pelan-pelan tercapai lah gitu. Ya syukurnya seperti itu gitu ya. Ya, puji Tuhan ya, dalam situasi ini perusahaan Anda tetap survive. Gimana
uh, iman ya. Sekarang kita bicara ke situ. Esther sebagai seorang yang beriman menyikapi situasi gini ya. Iya. Seperti ketaatan Anda, kesetiaan Anda, apakah terasa goncangan ya? Gimana? Kalau dibilang goncangan bukan goncangan lagi sih, jatuhnya kan gempa bumi kali ya. Kalau levelnya mungkin udah awal-awal corona gitu Iya. kan mungkin masih ya 3 skala Richter gitu. Sekarang mungkin makin terutama pas mulai Bali positif, ada yang positif Oke. segala macam. Itu ya bisa dibilang ya 5-6 lah ya gitu. 5-6 skala Richter gitu, goncangannya Ya. tuh lebih ke arah kita sebagai anak Tuhan juga diperhadapkan dengan kondisi Ya. memang semua orang sulit ya Pasti. gitu. Pendapatan pasti menyesuaikan gitu lah bisa dibilang. Gak bisa kita bilang 100% gitu. Tapi bersyukurnya adalah di tengah kondisi seperti ini saya puji Tuhannya masih kerja walaupun kita Ya. jatuhnya ibaratnya gaji itu proporsional kan. Oke, Jadi ya, dihitung sesuai lah ya. berdasarkan absen ya gitu. Tentunya pengurangan income atau pemasukan sekitar 40% itu kan berdampak Pasti, ya ya. gitu. Apalagi kita juga banyak tanggungan gitu. Tapi menyikapinya gimana gitu. Ya. Saya sih ngerasa kunci utamanya satu itu pasti lebih ke poin bersyukur sih gitu. Oke. Bahwa saya ngelihat banyak cerita gitu dan mungkin dengar gitu dari teman-teman yang sama-sama kerja gitu. Gimana mereka juga udah dirumahkan dari bulan banyak bulan-bulan kemarin gitu ya. Jadi satu bersyukur, yang kedua itu lebih ke arah kita tuh kerjakan hal-hal kecil tuh dengan sepenuh hati gitu. Oke. Jadi memang sekarang itu udah nggak bisa kayak kita idealis gitu loh Kak. Ya. Jatuhnya ya idealis itu dalam pengertian dari sisi keseharian ya gitu. Oh Esther kerjaannya misalnya ngurusin pembuatan promosi atau apa. Terus kalau dulu kan ya udah ngangkat telepon bagian orang gitu ya. Jualan ke lapangan bagian orang gitu. Tapi sekarang kita tuh udah harus mikirin gimana kita tuh setia dalam hal-hal kecil yang dipercayain ke kita gitu. All down. Seperti gitu ya. Jadi cross fungsi secara silang-silang itu biasa banget gitu. Dan sekarang jadinya kita perlu adaptasi ya. Betul. Ya. Ibaratnya mungkin kita selama ini ongkang-ongkang kaki di kantor. Gak bisa bertahan posisi gitu kan. ya, menyesuaikan betul. Nah itu penyesuaian adaptasi itu perlu banget. Tapi ada nilai positif lainnya yaitu memang mendekatkan yang jauh gitu jadinya. Walaupun misalnya mungkin kita sama-sama satu keluarga gitu, tapi harus diakui kan terutama yang mungkin anak muda yang bekerja atau yang memang kesehariannya di luar. Itu waktu untuk bersama keluarga kan bisa dibilang ketemunya pagi sarapan, ke kantor sampai sore, balik ya udah gitu, udah capek, ngobrol jarang gitu kan. Kalau dulu sih habit baru gitu ya di rumah itu adalah kalau dulu mungkin doanya masing-masing gitu kan. Nah itu ya, terasa itu gimana sekarang? Doanya masing-masing, Esther bangun berdua sendiri, keluarga yang lain bangun berdua sendiri. Sekarang tuh entah gimana juga gitu ya, dan kita juga kan makin berserah sama Tuhan karena kita nggak tahu ya hari esok kayak gimana. Jadi kita mulai ngebangun tuh yang namanya rumah doa, menara doa di rumah masing-masing gitu. Di rumah saya terutama itu kita sebelum istirahat malam kita usahakan untuk sharing, terus sebelum tidur gitu ya sharing ngapain aja hari ini, terus mulai kayak berdoa bareng gitu. Ini sebenarnya hal simpel yang mestinya dilakukan dari dulu sih gitu maksudnya. Tapi untuk memulai sebuah kebiasaan baru tuh kan susah ya. Ibaratnya nih daging nih kayaknya. Jadi saya kira bukan dengan ini ya membentuk itu ya. Iya, daging itu kayaknya aduh ya ampun ngapain sih gitu kan udah berdoa tadi gitu kan. Tapi dari situ saya sadar satu hal sih, maksudnya memang kalau kita udah dari sini positifnya adalah membangun habit doa dan sharing bareng itu jadinya kita bisa saling menguatkan sih gitu jatuhnya. Dan terlepas dari segala macam situasi yang di luar sana, tapi setidaknya dalam ruang lingkup keluarga itu kita bisa lebih saling mengingatkan dan menguatkan gitu. Dan tentunya juga inovasi sih jatuhnya ya. Pasti. Gitu. Maksudnya kedepannya kan kita mungkin kurang tahu seperti apa kedepannya gitu. Jadi kita juga harus tetap memiliki suatu keinginan untuk terus
bergerak gitu kan. Dalam hal ini mungkin kita harus mereview talenta Tuhan yang kita kasih apa sih ke kita gitu ya. Jadinya kalau di rumah kebetulan ibu kan hobi masak gitu. Terus adikku juga temennya mungkin dia lebih ke networking, Esther juga mungkin ke pertemanan gitu ya. Gampang ngobrol lah gitu. Itu yang kita manfaatkan untuk akhirnya mengembangkan bisnis rumahan lah gitu. Tujuannya apa? Sebenarnya ya memang kita bonding, mempererat ya relasi Unity ya dalam keluarga itu. Terus yang kedua ya kalau memang ibaratnya bisnis kita berkembang ya itu sebuah bonus kan gitu ya. Bisa dibilang 4 hal itu sih Kak yang kurang lebihnya kita saat ini jalankan gitu ya. Iya, jadi walaupun terasa gempa tadi ya, tapi terbentuk habit baru, unity, doa, dan saya kira itu semakin kuat ya. Betul. Satu lagi nih, saya dari cakap-cakap kita, Anda betul-betul pegang komitmen, tanda kesetiaan kepada Tuhan, tanda bukti Anda tetap percaya kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan, ya, Anda taat dengan perpuluhan, walaupun sekarang betul-betul anjlok seperti gitu ya. Kan dulu, bagaimana? Kalau bisa dibilang boleh sharing tentang itu ya. Ada momen dimana kita tuh pastinya iman tuh goyah banget gitu ya Kak ya. Seperti yang diketahui mungkin kalau bisa dibilang gaji atau pemasukan bisa berkurang 40% itu kan suatu hal yang lumayan besar gitu. Tapi syukurnya saya punya orang tua juga entah itu bapak sama ibu memang almarhum bapak ya, memang beliau selalu mengingatkan gitu, pokoknya kita sebisa mungkin gak bisa ngambil punyanya Tuhan gitu ya. Dan itu memang dalam realitanya gitu, saya juga masih suka bolong-bolong gitu. Selama ini ya, maksudnya kita ngomongin selama ini gitu. Tapi kadang orang tua tuh selalu ngingetin gitu, anak-anaknya gitu ya. Gimana udah ngasih perpuluhan belum gitu kan. Habis itu kita kayak oh iya thank you ya udah diingetin gitu kan. Habis itu tapi percaya saja tuh, jadi intinya memang sih kayak tindakan iman itu kita harus lakukan ya gitu. Jadi kejadiannya tuh bulan ini gitu. Saya akhirnya decide oke deh kalau gitu kita gak boleh lah nahan-nahan, memang punyanya Tuhan gitu. Dan memang ya udah oke, transfer aja dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, oke gitu kan. Memang jawaban Tuhan tuh nggak yang tiba-tiba Tuhan kasih duit dari langit ya kan gitu. Jadi tapi di satu hari itu bahkan hari-hari berikutnya tuh kita berasa banyak banget dikasih kemudahan sama Tuhan gitu. Kemudahan tuh dalam pengertiannya memang katanya tingkap-tingkap langit akan dibukakan kalau kita tuh nggak menahan perpuluhan gitu ya. Baik itu dari sisi bisnis rumahannya kita, itu juga ada pintu-pintu yang dibukakan ya. Jadi pintu-pintu dibukakan, terus kita bahkan nggak minta sih jatuhnya, ada kebutuhan-kebutuhan yang memang kita nggak sampaikan gitu ya ke orang lain gitu. Jadi random gitu, kadang keluarganya mama nelpon, udah ini belum gitu kan. Seperti itu ya, Allah membukakan pintu-pintu yang mungkin di luar rencana, di luar plan kita ya. Betul. Jadi kalau ibaratnya saya tuh sebenarnya bisa dibilang tipe orang yang sangat logis gitu. Jadi hitung banget kalau gitu jadi mungkin juga bisa dibilang itu salah satu plus minus ya gitu. Jadi menjadi orang yang logis tuh kadang kalau misalnya dengerin opa khotbah gitu kan, pasti ada harus percaya firman Tuhan begini gitu. Terus logisnya kok nggak masuk ya gitu. Misalnya ini secara logika saya gitu kan. Tapi ya balik lagi ya bahwa logika itu sama jalannya Tuhan tuh nggak bisa gitu. Dan dan di situ dibutuhkan iman. Betul. Jadi kadang tuh terutama bapak itu juga almarhum tuh juga memang selalu beliau tuh selalu tipe yang mengingatkan juga gitu, maksudnya apapun kita serahin sama Tuhan gitu. Kadang nggak harus kamu pikirin segitunya kok gitu kan. Puji Tuhan. Saudara pemirsa, keluarga Allah yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan bagaimana seorang Esther ya di tengah-tengah situasi
yang kita pahami bersama saat ini, namun tetap memegang komitmen untuk melakukan firman, walaupun secara logik ya tidak masuk akal, tetapi ketika melangkah melakukan firman, ada banyak cara Tuhan membuka jalan, baik dalam perusahaannya maupun dalam pribadinya, dalam ketaatan kepada Tuhan, bahkan berkat-berkat bagi pribadinya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, setiap manusia mengembara untuk mencari damai. Tapi malam hari ini jawabannya ada di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Ketika ku cari damai, damai hanya ku dapatkan ketika kami bertemu dengan Tuhan. Bersama Dia, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara, pujian ini mengantar kita untuk kita menikmati firman Tuhan. Ketika kita mencari damai, firman Tuhan mengatakan damai ada dalam Tuhan. Kelegaan yang Tuhan berikan atas kita semua. Dan melalui hambanya, Pastor Febo ada bersama-sama dengan kita, akan memberkati kita semua. Seberapa besar kelegaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita siap menikmati firman Tuhan. Ya, selamat malam. Febo, puji Tuhan, malam hari ini kita bersama-sama seluruh keluarga Allah, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kita sangat rindu ya untuk menikmati firman Tuhan. Betapa janjinya luar biasa memberikan kelegaan bagi kita semua. Nah, kita ingin tahu kelegaan seperti apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, pada saat ini kita akan melihat kelegaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-12. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Dan di sini kita akan melihat betapa kita memiliki Allah yang sangat luar biasa ya, ketika kita datang kepada Tuhan, maka di sini ada janji Tuhan. Dan kita akan lihat di dalam Matius pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan bacakan ayat ini. Firman Tuhan katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana ketika di dalam Tuhan itu ada kelegaan, ya. Di ayat yang ke-28 ini adalah ajakan dari Tuhan, ya, ajakan dari Yesus supaya kita itu datang kepada Tuhan. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, tawaran Allah yang luar biasa malam hari ini ya. Dia sedang menawarkan juga bagi saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini, marilah kepadaku ya. Semua yang letih lesu dan berbeban berat ya. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita semua. Ada sebuah pujian yang mengatakan, sobat yang setia dialah Yesus yang selalu setia menyertai saudara dan saya. Mari kita datang kepada Tuhan melalui pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, ayat yang kita sudah dengarkan tadi, kita ingin tahu seberapa besar dan betapa hebatnya kelegaan yang Tuhan berikan bagi kita. Silakan. Puji Tuhan. Jadi kelegaan yang Tuhan berikan contohnya ketika kita menghadapi setiap masalah, persoalan, dan pergumulan di dalam kehidupan kita, maka inilah tawaran yang Tuhan berikan bagi kita. Supaya kita datang kepada Tuhan, maka
Tuhan akan memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita sehingga kita mampu menghadapi setiap masalah, persoalan, pergumulan di dalam kehidupan kita. Tentunya banyak sekali ya kalau kita lihat di dalam perjalanan kehidupan kita banyak sekali mungkin tantangan, masalah, persoalan menimpa di dalam kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur karena apa? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus yang selalu ada ketika kita menghadapi masalah persoalan, maka Tuhan Yesus itu akan memberikan kelegaan, Tuhan Yesus akan memberikan jawaban, dan Tuhan Yesus akan menolong, ya pasti akan menolong di dalam kehidupan kita. Nah makanya firman Tuhan tadi katakan di dalam Matius pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-28 dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kita menjadi anak Tuhan, kita harus terus bersyukur karena ada Tuhan. Menarik sekali dan satu berita sukacita, ada pengharapan ya Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau letih lesu karena beban beratmu, masih ada pengharapan. Nah kita ingin tahu bagaimana kita bisa mendapatkan itu kelegaan dari Tuhan. Apa yang harus kami perbuat? Ya, untuk kita mendapatkan kelegaan yang daripada Tuhan, tentunya harus ada sesuatu yang harus kita lakukan, harus ada yang harus kita perbuat, yaitu kita harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti apa kita mendekat diri? Kita harus memiliki sikap yang tunduk kepada Tuhan, yang berarti bahwa kita harus taat, dan ketaatan itu harus taat yang penuh dan bukan setengah-setengah. Jadi kita harus memiliki rasa yang taat sepenuhnya kepada Tuhan. Mengikuti jalurnya Tuhan, mengikuti jalannya Tuhan. Dalam firman ini ya? Iya, tentunya di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan banyak sekali, kita akan buka di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Di dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-7. Ya, ayat di dalam Yakobus, di dalam kitab Yakobus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, ayat yang sangat luar biasa bukan ya? Nah di sini dikatakan bahwa ketika kita memiliki sikap yang tunduk kepada Tuhan, kita dapat melawan iblis, sehingga kita selalu hidup selalu berkenan kepada Tuhan. Ya, ketika kita memiliki sikap yang tunduk kepada Tuhan, sikap yang benar-benar rendah hati ya, tentunya memiliki sikap yang rendah hati ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan dengan memiliki sikap yang rendah hati, maka dikatakan bahwa kita dapat mengusir iblis itu, sehingga kehidupan kita selalu tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Ya. Puji Tuhan ya, tunduk akan Allah berarti kita dengan segala kerendahan hati tunduk akan firman Tuhan ya, melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ada kuasa dalam hidup kita, ada power dalam hidup kita, sehingga kita dapat mengalahkan ya kuasa iblis itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, satu pengharapan besar kita dapatkan malam hari ini. Mungkin saudara sedang menghadapi pergumulan yang berat, jiwa saudara letih ya, sepertinya bertubi-tubi engkau alami beban berat itu dan tidak ada jalan keluar. Tapi malam hari ini kita diberkati melalui firman Tuhan. Masih ada harapan, masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, belajar melakukan firman Tuhan, yakinlah ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan ada bersama saudara. Dia memberikan kelegaan dalam jiwamu, dia memberikan jalan keluar bagi persoalanmu, dan dia memberikan pertolongan. Tawaran pada malam hari ini buat kita semua, mari, tidak ada pertolongan selain dalam Tuhan yang memberikan kehidupan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kita menikmati janji firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini kami diberkati melalui hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah pengembaraan kami untuk mencari damai, untuk mencari kelegaan dalam jiwa kami. Karena jiwa kami letih, jiwa kami lelah, karena beban berat yang kami sedang pikul. Tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan.
Tetapi malam hari melalui hamba-Mu, Engkau menyampaikan berita sukacita, masih ada pertolongan, masih ada harapan, masih ada Tuhan yang siap menolong kami. Biarlah seberapa banyak yang kami boleh menikmati tayangan ini, Tuhan memberkati. Bukakan hati mereka untuk mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kami semua menikmati lawatan Tuhan, damai yang dari Tuhan, kelegaan yang dari Tuhan, Tuhan limpahkan atas kami. Diberkatilah Tuhan, Tuhan lawatlah umat-Mu yang sakit menikmati kesembuhan dari Tuhan. Jiwa yang letih, jiwa yang lelah oleh karena beban berat, Tuhan gantikan dengan kelegaan, Tuhan gantikan dengan damai sejahtera-Mu. Diberkatilah umat-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah keluarga kami malam hari ini. Kami bersama-sama seluruh umat Tuhan akan menerima, menikmati berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara arahkanlah kedua tangan dan imanmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Dan saudara-saudara yang kasih, diberkatilah kita semua. Turun kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus, bahkan penghiburan, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua, memberkati kita semua. Turunlah berkat Tuhan atas rumah tanggamu, turunlah berkat Tuhan atas buah-buah nikahmu, turunlah berkat Tuhan atas usaha dagang dan pekerjaanmu, turunlah berkat Tuhan atas cita-cita masa depanmu, turunlah berkat Tuhan atas ibadah, pengabdian dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, mulai hari ini, sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Allah yang selalu melingkupi saudara dan saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya, sampai jumpa lagi pada hari dan jam yang sama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.